Jumpa lagi dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Nah, kita tidak lupa salam kita selalu adalah dahsyat luar biasa. Itulah manusia diciptakan di bumi ini sebagai makhluk tertinggi, dahsyat luar biasa. Kita perhatikan otak, fungsi-fungsi organ kita yang bekerja secara otomatis tanpa kita kehendaki 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selamanya sampai dengan kematian. Oleh karena itu, jadilah pribadi unggul. Ini tujuan kita yang terutama, agar terutama yang muda itu betul-betul mengarahkan diri pembentukan sebagai pribadi unggul. Kali ini saya akan menelisik sedikit mengenai korupsi. Ini saya kira merupakan virus yang paling berbahaya sebenarnya di mana-mana, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, ya kita sadar sekarang, pemimpin baru Presiden Prabowo Subianto terus terang sudah menabuh genderang perang terhadap korupsi. Jadi genderang perang terhadap korupsi sudah ditabuh oleh orang nomor satu. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis adalah semua jajaran, mulai dari pembantu lingkungan, lingkaran pertama, menteri, kepala badan, terus sampai kecamatan, kelurahan, RT, RW, itu semua harus ikut, harus turut bebenah untuk memerangi korupsi. Nah, jadi dalam gerak-gerik dan sepak terjangnya belakangan itu jelas sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto itu jelas menunjukkan itikat posisi dia sebagai musuh besar terhadap korupsi, otomatis pelakunya terhadap para koruptor. Oleh karena itu, di dalam segala pembicaraan tidak segan-segan Presiden kita mengatakan yang tidak bisa ikut silakan minggir. Nah, memang dia adalah pribadi yang dari segi keuangan telah selesai. Jadi menjadi pemimpin, menjadi orang nomor satu di Indonesia ini bukan untuk mencari uang, bukan mencari pekerjaan. Ya, itu akan jelas. Dan kita melihat bahwa sikap beliau sebagai seorang yang berlatar belakang ABRI dengan posisi yang perwira tinggi, maka sikap mental perilaku ini sangat mendukung dalam menggerakkan staf ke bawah. Nah, ini yang penting untuk dipahami oleh semua pihak, terutama para pemegang kekuasaan sampai tingkat yang paling bawah. Jadi jangan dikira bahwa di lingkungan lurah, RT, RW itu tidak terjadi korupsi. Oh, nanti dulu. Jadi banyak contoh korupsi. Mungkin bukan uang, tapi barang. Mungkin tidak barang, tapi waktu. Ini juga menjadi concern kita semua. Nah, kita melihat bahwa gejala fakta korupsi ini merebak di mana-mana. Memang terus terang belakangan itu agak melemah dan banyak polemik yang lebih bersifat politis yang menghalangi pencegahan maupun penindakan terhadap korupsi ini. Ini yang menjadi kendala paling besar sebenarnya. Hiruk pikuk di DPR, KPK, pengadilan dan sebagainya. Banyak sekali kendala sehingga akhirnya
penguatan dalam penegakan hukum ini melemah. Nah, persoalannya bagaimana caranya? Nah, saya sebagai rakyat kecil ya, satu di antara sekian ratus juta penduduk di Indonesia, hanya dapat menyuarakan dan menyampaikan himbauan, mengingatkan kepada para pemimpin. Nah, karena terus terang, kalau korupsi ini berhasil ditekan, saya yakin Indonesia akan mencapai kemakmuran yang dahsyat. Itu sebenarnya para teoretikus sudah melihat bagaimana melimpah ruahnya harta kekayaan kita, ya, sumber-sumber daya yang ada di negara kita. Oleh karena itu, ya ratusan tahun itu menjadi jarahan dari negara-negara maju untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menjarah sebenarnya kekayaan alam yang ada di negeri kita. Kita sadar itu. Tapi sekarang setelah merdeka, jangan sampai kekayaan alam kita ini sekarang bukan dijarah oleh orang luar, tetapi justru dijarah oleh orang dalam sendiri, bahkan para pemimpin. Nah, ini yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Jadi kita tahu bahwa biasanya korupsi itu akan berjamaah karena mereka akan saling menutup. Nah, ini yang kadang-kadang menyulitkan juga bagi para penegak hukumnya. Jadi antar pelaku ini biasanya diam-diam bagaimanapun caranya coba supaya saling menutupi, saling melindungi. Nah, hal-hal kecil itu harus dimulai. Jadi tidak perlu hal-hal yang terlalu besar dimulai. Namun harus konsisten. Ini yang penting. Dalam segala hal. Teori behavior modification, mengubah perilaku, pembelajaran, itu mulai dari hal-hal yang kecil saja. Baik polisi, baik pejabat, itu bagaimana mendisiplinkan mulai dari yang kecil. Pelanggaran lalu lintas sekecil apapun tidak dulu. Kalau itu sudah mulai tertanam, biasanya yang besar-besar itu akan lebih mudah untuk ditangani. Tetapi kalau kecil-kecil dibiarkan, yang besar lama-lama juga dibiarkan. Bahkan akan ditutupi dan dianggap umum, dianggap normal, dianggap biasa. Ini berbahaya sekali. Nah, kita tahu sekarang ini mau masuk kerja dipalak, diminta. Mau naik pangkat dipalak. Jual beli jabatan. Jadi dalam hal anggaran itu sangat tidak efisien. Jadi anggaran ini bisa diamankan, itu sudah bukan main. Apa yang dapat dicapai. Jadi banyak pos pengeluaran yang bisa diamankan, bisa dijaga supaya tidak dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mengingat genderang ini sudah ditabuh oleh orang nomor satu di negeri ini, ya tentu kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi. Laporkan kalau memang ada yang betul-betul mulai menyimpang, walaupun sekecil apapun. Perangkat lain harus berbaris mengikuti barisan pimpinan. Nah ini. Jadi inilah sebenarnya perang total terhadap korupsi. Mulai dari yang kecil-kecil. Rakyat harus terus-menerus memantau. Buatlah pos pengaduan khusus korupsi. Nah ini saya kira keterbukaan dari pemerintahan dan sebenarnya negara ya. Baik di luar eksekutif, itu yudikatif, legislatif juga harus dipantau. Karena terus terang di legislatif itu juga banyak penyimpangan. Bahkan sampai-sampai undang-undang tentang penyitaan harta aset koruptor aja
bertahun-tahun tidak pernah selesai. Ini juga salah satu fenomena, gejala ini. Kenapa begini? Siapa yang menahan? Ini patut dicurigai. Yudikatif juga begitu. Banyak kasus kita temuin di pengadilan. Kadang-kadang putusannya tidak sesuai dengan suara hati rakyat. Sudah mengajukan PK dengan begitu banyak bukti, tetap aja kekeh dianggap itu bukan bukti baru, bukan novum. Nah, ini kadang-kadang perlu kajian yang mendalam, terutama akademisi. Yang kecil-kecil yang ngurus KTP misalnya, surat keterangan, apapun lah di RT RW, hindari itu menyogok. Surat izin. Nah, ini pun mudah-mudahan bisa menghasilkan buah. Jadi kembali lagi, betapapun kerasnya usaha, tetapi kok tidak semua perangkat mengikuti gerakan orang nomor satu akan percuma. Ditambah dengan bagaimana keinginan, keteguhan dari rakyat untuk ikut memantau. Salah satu adalah buatlah pos pengaduan tentang tindak pidana korupsi. Saya kira ini yang penting bagi kita. Sekian, terima kasih. Dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul supaya kita